Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Samsul Ma'arif. Di sini saya akan mereview buku yang telah saya baca, yaitu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 9, yaitu presentasi yang pertemuan kelima. Ini salah satu individu MK Tarikh Al-Quran yang dimampu oleh Pak Yahya. Lalu di sini saya akan membahas tentang asbab nuzul munculnya perbedaan dialek pembacaan Al-Quran. Bahwasanya gagasan tentang latar belakang munculnya varian legends, yaitu perbedaan pembacaan Al-Quran dialek semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru. Artinya ini sudah lama juga sudah timbul dalam sejak zaman Nabi juga itu sudah ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Jazari, Ibn Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dalam tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan huruf Utsmani telah berdalam pada sahabat Nabi yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Gitu. Karena salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam Shriftio Deshverisva, maka masyarakat di tiap wilayah itu tetap membawa pengikut bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani. Sementara yang tidak bersesuaian dengannya ditinggalkan. Dari sinilah muncul keragaman bacaan dari kalangan qiraah dari berbagai wilayah. Nah, akan tetapi menurut sudut pandang tradisional, varian legends terutama dalam kategori mutawatir dan masyhur gitu, bersumber dari rekonstruksi sejarah, bersumber dari Nabi sendiri. Gagasan ini dipijakan pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa Al-Quran diwahyukan dalam 7 huruf gitu. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf yang dikenal dengan berbagai hadis ini, antara lain riwayat dari Umar ibn Khattab dan Hashim ibn Hakim. Berikut ini. Jadi hadisnya itu dari Mishwar bin Makramah dan Abdul Rahman ibnu Al-Qushairi, bahwasanya keduanya mendengarkan Umar ibnu Khattab berkata, aku berjalan melewati Hashim ibnu Hakim ibnu Hizam yang tengah membaca surat Al-Furqan pada masa Rasulullah SAW. Lalu dengan cermat kudengarkan bacaannya. Dia membaca dalam huruf yang banyak yang tidak pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Nah, hampir saja ku serang dia dalam salatnya, tetapi aku bersabar hingga ia menyudahi salatnya. Kemudian aku tarik bajunya dan menanyakannya, siapa yang membacakan kepadamu surat yang aku dengar? Kau bacakan tadi. Jawabnya, Rasulullah yang membacakannya kepadaku. Aku berkata, bohong kamu, sesungguhnya Rasulullah telah membacakan kepadaku lain dari yang kamu bacakan. Lalu aku bawa ke Rasulullah dan mengadukannya. Sesungguhnya aku mendengar orang ini, dia mengadu kepada Rasulullah, membaca surat Al-Furqan dalam huruf yang tidak pernah Anda bacakan kepadaku. Maka Rasulullah SAW berkata, lepaskan dia, bacalah Hashim. Lalu Hisham membaca dengan bacaannya yang telah kudengar tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, demikianlah surat itu diturunkan. Kemudian ia berkata, bacalah wahai Umar. Maka aku pun membacanya, baca yang pernah dibacakan Rasulullah kepadaku. Rasulullah lalu bersabda, demikianlah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diriwayatkan dalam 7 huruf. Bacalah yang termudah darimu.
Jadi seperti itu. Riwayat mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Artinya ini sudah tidak aneh lagi ketika memang banyak orang yang membacakan berbeda-beda. Ini juga dikenal dengan qiraatus sab'ah. Sebagian sarjana muslim menjelaskan pengertian sab'ah huruf dengan Al-Wahhab As-Sabi'ah, 7 gerbang atau segi, yang dengannya Al-Quran turun ke 7 segi ini berlatihan dengan perintah, larangan, janji, ancaman, perdebatan, kisah masyarakat terdahulu dan perempuan. Ketujuh segi ini juga diberi kandungan lain, yaitu perintah, larangan, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan perumpamaan. Penjelasan ini sekalipun didasari pada beberapa riwayat jelas berdasarkan dengan hadis-hadis tentang 7 huruf. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, asal usul perbedaan pembacaan Al-Quran gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.